Pak Jokowi mengatakan begini kepada kami, nggak ada khawatir, nggak ada takut masalah ijazah ini, ya, karena ijazah yang asli itu semua ada pada saya, SD, SMP, SMA, mau kemana juga mereka, ayo kita ladeni. Jadi ya kita tunggu saja, memang nggak ada lagi yang mau kita sampaikan terhadap ini. Silakan mereka ini yang aktif mau bagaimana, ya silakan. Baik. Pak Jokowi ini sudah melapor, proses akan berjalan. Dan percayalah akan dikritik terus protes ini. Tapi nggak apa-apa. Itu kalau kritik yang seperti itu mengawasi jempol. Memang kita harus lakukan itu di Republik ini. Iya. Tetapi kalau menyerang, menuduh, itu nggak boleh. Baik. Kalau Pak Roy jadi tersangka, Anda yakin nggak? Fitnah, undang-undang ITE masuk semua itu barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Politik. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak bagaimana narasi sampah ataupun narasi ketololan yang disampaikan oleh Hosinuddin dan juga Roy Panci dibungkam oleh Bang Freddy. Dan bahkan dalam video ini beberapa kali Roy Suryo mengatakan bahwa posisinya hari ini sudah dikalahkan oleh Jokowi dan juga para loyalis ataupun kuasa hukum Jokowi dalam proses hukum terkait tuduhan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Roy Suryo beserta kawan-kawannya, beserta gerombolannya terhadap Bapak Joko Widodo. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengajak sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Ini bukan keputusan yang final dan binding. Ya. Keputusan final dan binding itu adalah pengadilan. Apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik, bukan otentik loh ya. Identik. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada. Mesti kita challenge nanti, sampelnya apa dulu. Emang bahasanya memang identik, emang begitu hasil lab itu atau hasil analisis itu memang bahasanya identik. Roy dan kawan-kawan apabila begitu justru itu menunjukkan bahwa memang jelas mens rea-nya di sini. Jelas niat jahatnya. Wah, jauh banget. Gak ada Jadi, jahat, Mas. sebetulnya kan sederhana ya, membuktikan masalah ijazah ini kan sederhana lah. Undang-undang sistem pendidikan nasional, undang-undang pendidikan tinggi itu sebetulnya hanya pernyataan resmi dari kampus saja ini selesai. Tapi kita apresiasi Polri, ya, Bareskrim yang sudah melakukan penyelidikan begitu lengkap, begitu sempurnanya, ya. Kemudian masih aja tidak dipercaya, tidak diakui oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Lantas motifnya apa? Kan begitu kan? Ya silahkan saja kalau tadi. Motifnya apa menurut Mas Freddy? Ya tanya beliau lah yang motifnya yang tahu. Yang pasti motifnya tidak baik. Niatnya jahat. Karena seperti saya bilang tadi, kampus yang mengeluarkan ya sudah menyatakan itu asli. Dikuatkan sekarang oleh Bareskrim setelah di Labkrim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya, kan begitu. Nah, berarti di sini kan itu saya bilang tadi ada mens rea di situ. Nggak apa-apa. Beliau kembali lagi menantang, nanti akan dibuktikan di pengadilan. Oke, biarlah pengadilan, ya. Polda masih ada, nanti ini sedang penyelidikan. Saya percaya dengan keluarnya dari Bareskrim ini, itu akan sinkron dan segera penyidikan. Ya mudah-mudahan, ya segera juga naik ke persidangan, biar segera diputus, biar polemik ini terjawab, ya. Siapa yang di sini yang benar, siapa yang salah. Dan kita bicara itu dalam tataran teknis ilmiah. Fake or not fake, miss or mismatch. Itu adalah bahasa ilmu pengetahuan. Yang kita katakan waktu itu adalah saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan kawan-kawan lain. Itu adalah ini ijazahnya. Jadi biarkan ini berjalan saja secara seiring. Dan nggak perlu ada provokator-provokator yang mengatakan, wah itu ada mens rea. Nggak ada. Kalau perlu, ya ini nanti ada ahli yang membaca. Namanya hasil atau result, Mbak, itu harus bisa dibaca oleh ahli atau pakar lain. Harus bisa di-challenge. Kalau itu nggak bisa di-challenge, apalagi buktinya nggak ada. Alat buktinya nggak ada, mana yang mau di-challenge? Kasihan sekali kepada Saudara Joko Widodo. Maksudnya demikian. Saudara Joko Widodo telah menempuh jalur yang panjang dan melelahkan untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli. Tapi hari ini nampaknya keyakinan publik tidak mengarah pada keyakinan bahwa ijazah itu asli.
mereka ini kayaknya nggak koordinasi atau bagaimana. Kemarin-kemarin nuntut Bareskrim. Kita tunggu hasilnya. Ya, lab krimnya bagaimana? Harus begini, harus begini. Sekarang keluar hasil, dia ngomongnya selangit lagi. Tahap apa gitu kan. Sebelumnya juga saya udah ngomong, nantang, laporin ya. Nanti kamu dilaporin kriminalisasi ngomongnya bener. Ya ngomonglah kemana-mana, ini kriminalisasi, lapor Komnas HAM. Saya pikir di Bareskrim akan ditunjukkan. Ini loh saudara rakyat, ijazah yang kami teliti dari lab forensik. Dan ini asli begitu. Baru kami merasa lega. Lah ini kan hanya narasi. Kalau narasi, itu pula yang sudah dilakukan UGM dan rakyat gak percaya. Kalau narasi, itu pula yang dilakukan oleh kuasa hukumnya yang katanya sudah melihat asli, rakyat gak percaya. Kalau narasi, itu pula yang dicoba meminjam otoritas media, diundang 11 orang, kemudian dikatakan asli, masyarakat juga tidak percaya. Aduh, jadi sebetulnya masyarakat muak. Kalau tadi katanya publik gak percaya, itu ada survei. 89% Ini. itu percaya ada motif politik. 76% percaya ijazah Jokowi asli. Ya, publik yang mana yang kata kawan ini? Nggak ngerti aku. Publik yang di belakang samping-samping dia aja kali. Kita hormati hasil puslap, tapi hasil yang kita hormati itu kalau ilmu pengetahuan itu harus bisa diuji, harus bisa talent. Begitu dia tidak bisa diuji, begitu dia tidak terbuka, ya pantaslah kalau masyarakat mempertanyakan. Jadi sampelnya harus clear supaya apa? Supaya kita tahu. Jadi memang tukang klaim, tukang tuduh, tukang sana sini, ya sudahlah, tunggu saja tanggal mainnya kan begitu. Sudah jelas kok ini saya bilang tadi ya. Mens reanya jelas. Kan ini semakin panjang kan orang-orang ini kan semakin seradak sini. Nah, ini kan penyidik juga melihat nanti. Ya, apa ini niat orang ini ya? Semakin serang sana, semakin serang sini ya, semakin dalam lubang itu. Ya semakin masuk ke situ. Kita tunggu aja. Memang saya challenge, proses di Polda ayo lanjutkan, tapi ijazah itu disita, diperiksa lagi di Polda. Karena kewenangan yang ada di Bareskrim sudah selesai. Bener kan? Hanya naratif saja. Nggak, kalau mau fair sebenarnya, tadi tunjukkan, jangan hanya nunjukin foto-foto. Ini nggak ada yang dipercayai bang. Ke Bareskrim keluar nggak percaya. Ini percaya nggak bang? Nanti ke Komnasan ini kan, hasil Komnasan keluar nggak percaya, lihat aja. Semua nggak akan dipercaya sampai versi mereka yang terjadi. Ya sistem yang ada di Republik ini kan tidak harus nurut sama mereka ini ya. Termasuk Pak Joko Widodo ya, enak-enak aja lu nuduh ijazah palsu, kemudian logika akal berpikir bagaimana ijazahmu palsu, tiba-tiba kau tunjukin dong biar nggak aku bilang lagi ijazahmu palsu. Coba nalar apa sih, nalar pembelajaran apa sih ke publik yang mau kita sampaikan? Kita harus kasih pembelajaran seperti saya bilang tadi. Ya lu teriak-teriak ijazahmu palsu. Sekarang kalau nggak mau saya katakan palsu, kau tunjukkan ke hadapanku ijazah itu. Logika apa sih yang mau kita bangun? Terus itu nanti Pak Prabowo juga udah ngomong, ijazah saya nanti ditagih-tagih lagi katanya. Setiap orang akan digitukan setiap. Yang kedua, saya kasihan juga dengan Bareskrim. Karena hasil dari Bareskrim itu tidak punya nilai apapun kecuali hanya menghentikan deras. Sementara apakah bukti itu bisa untuk menguatkan laporan di Polda? Kagak bisa. Kalaupun misalnya pada tahap ini sekarang kami dikalahkan dalam tanda kutip ya, dikalahkan oleh hukum yang sekarang ada. Saya percaya suatu saat itu akan terbongkar oleh Roy yang lain, oleh respon-respon yang lain, oleh Ahmad Kosinudin yang lain, ya oleh Tifa yang lain. Gak apa-apa. Walaupun nanti putus di pengadilan, MA memutus ini, percaya dah. Nanti ada lagi nanti, seperti kata beliau ini, Roy yang lain nanti akan teriak-teriak lagi gitu loh. Nggak ada itu, bohong semua itu, palsu itu tetap palsu itu. Motif politiknya apa kalau menurut Anda? Kalau dari latar belakang nih, Kan Pak Jokowi sudah tidak bisa berkuasa lagi. kalau dari latar belakang beliau ini kan jelas, memang nggak suka sama Pak Jokowi. Ya itu fakta lah, nggak usah ditutupi. Gak sukanya itu apa? Personal? Mungkin bisa jadi personal. Karena kan kelihatan dari statement, dari postingan ini segala macam. Nah itu mungkin membekas. Saya nggak tahu apa yang membuat itu. Sehingga ya menjadi mendarah daging kalau kata saya. Dimanapun sampai
Ya bicara dinasti, bicara fufu fafa, bicara segala itu kan di luar alam sadar semua ya. Ya, seperti yang kata beliau tadi lah, mungkin Roy yang berikutnya akan meneruskan perjuangan itu. Semangat, berjuang terus. Yang namanya Nicolaus Copernicus itu dulu juga menemukan teori heliosentris. Bumi itu beredar mengelilingi matahari. Dulu itu ditolak dan bahkan mau dihukum. Tapi dia percaya akhirnya bahwa itu akan benar. Akhirnya benar. Teori-teori heliosentris tadi nggak sejauh itulah. Ini sederhana banget. UGM udah menyatakan itu asli, ya sudah. Tapi karena terus ini dibantah, tidak dipercaya, ya sudah. Makanya saya katakan ada mens rea di situ, ada niat jahat di situ memang untuk mendiskreditkan, untuk menyerang kehormatan. Dan hari ini saudara Jokowi mengulangi, membangun narasi untuk meyakinkan publik tentang keaslian ijazahnya. Nggak laku. Karena itu memang saya challenge, proses di Polda ayo lanjutkan, tapi ijazah itu disita, diperiksa lagi di Polda. Karena kewenangan yang ada di Barreskrim sudah selesai. Penghentian itu hanya pada kasus Dumas. Nggak bisa dong nanti syarat itu, bukti itu akan menguatkan ya fitnah dan pencemaran di kasus Polda Metro Jaya. Nggak bisa, ini perkara yang terpisah. Ditambah latar belakang beliau ini kan nanti akan menjadi bahan penyelidikan dan penyidikan juga. Oh iya, semua kan ada niat, semua digabungkan di situ. Jadi Baik. menurut kita ya kita tunggu saja proses Oke, baik. hukum. Saya rela, Mbak. Mungkin tidak masalah kali ini katakanlah di sisi yang lain atau di sisi hukum kita dikalahkan. Tapi insya Allah pengetahuan dan teknologi dan kejujuran itu tidak akan kalah oleh hukum. Itu. Pak Jokowi mengatakan begini kepada kami, nggak ada khawatir, nggak ada takut masalah ijazah ini, ya, karena ijazah yang asli itu semua ada pada saya, SD, SMP, SMA, mau kemana juga mereka, ayo kita ladeni. Jadi ya kita tunggu saja, memang nggak ada lagi yang mau kita sampaikan terhadap ini. Silakan mereka ini yang aktif mau bagaimana, ya silakan. Baik. Pak Jokowi ini sudah melapor, proses akan berjalan. Dan percayalah akan dikritik terus proses ini. Tapi nggak apa-apa. Itu kalau kritik yang seperti itu mengawasi jempol. Memang kita harus lakukan itu di Republik ini. Iya. Tetapi kalau menyerang, menuduh, itu nggak boleh. Baik. Kalau Pak Roy jadi tersangka, Anda yakin nggak? Fitnah, undang-undang ITE, masuk semua itu barang. Kalau kita menyimak terkait dialog yang terjadi ataupun debat yang terjadi antara Bang Freddy dan juga Roy Suryo serta si Tompel Hosinuddin, ini sangat jelas bahwa reaksi yang kemudian dipertontonkan oleh Roy Suryo dan juga si Tompel Hosinuddin itu sangat memalukan dan bahkan terlihat sangat panik. Itu mungkin karena pernyataan dari Roy Suryo sendiri yang mengatakan bahwa posisinya hari ini sudah dikalahkan oleh Jokowi dan juga tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo terkait tentang tuduhan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Roy Suryo dan gerombolannya terhadap Bapak Joko Widodo. Dan ini pasti akan menjadi langkah awal bagi pihak penegak hukum untuk memenjarakan Roy Suryo dan gerombolannya, memberikan efek jerah. Dan itu yang kemudian menjadi hal yang paling dikhawatirkan oleh seorang Roy Suryo. Nah, sahabat-sahabat sekalian, demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.